Selamat pagi anak-anak, kembali kita bertemu pagi ini dalam pembelajaran matematika pecahan. Kali ini kita akan membahas tentang pecahan campuran dan desimal. Siapkan buku dan alat tulis kalian agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa memperoleh ilmu yang sebaik-baiknya. Anak-anakku, pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Contohnya 0,3, 0,25, 0,10. Untuk pecahan, langkah-langkah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ada beberapa langkah. Langkah pertama, menghitung dulu jumlah angka di belakang koma. Kemudian yang kedua, menghilangkan tanda koma. Yang ketiga, menetapkan angka yang diperoleh dengan langkah 2 sebagai pembilangnya. Sedangkan langkah keempat, menentukan penyebut mengacu dari hasil langkah 1. Yang kelima, menuliskan bilangan pecahan tersebut. Contohnya, 0,5 dapat diubah menjadi 5/10 karena angka yang berada di belakang koma hanya 1, maka itu per 10. Jika angka pecahan desimalnya ada 2 angka di belakang koma, maka per 100. Jika angka pecahan desimalnya ada 3 angka di belakang koma, maka adalah per 1000. Berikut adalah tabel untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Berdasarkan tabel di sini bisa kita lihat, ini adalah 1 1/10, 1/100, dan ini 1/1000. 0,15 atau disebut juga dengan dibaca juga dengan 15/100. 1,25 atau 125/100. Kemudian di sini 0,225 atau 225/1000. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Jika angka pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Tetapi, jika pembilangnya lebih kecil, maka tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Jadi perlu diingat bahwa pecahan yang bisa diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan yang jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Anak-anakku sekalian, pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut saja. Tadi Bu Inang sudah mengatakan bahwa pembilang yang lebih kecil dari penyebut, maka itu adalah pecahan biasa. Tetapi apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Jadi yang disebut pecahan adalah pecahan persepuluhan, per100, per1000, dan sebagainya. Contohnya kalau persepuluhan 0,3 itu artinya 3/10. Kemudian kalau per100 misalnya 0,03, ini berarti adalah pecahan per100, 3/100. Kemudian kalau yang per1000 berarti ada 3 angka di belakang koma. Ini artinya adalah 3/1000. Sekarang kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh, nah ini tadi adalah pecahan desimalnya 0,3. Kalau ditulis pecahan biasa adalah 3/10. Ini adalah pecahan. Untuk caranya, misal kita ambil 0,3
25. Cara yang pertama dengan menghilangkan komanya. Karena ini ada 2 angka di belakang koma, otomatis nanti yang menjadi penyebutnya adalah 100 karena ada 2 angka. Sedangkan ini tinggal dipindahkan menjadi 25. Contoh lain misalnya 0,035. Ada 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3. Berarti ini adalah per 1000. Seperti ini. Ini adalah contoh-contoh dari kalau mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Sekarang kalau dibalik pecahan biasa menjadi desimal. Contohnya misalnya 2/5. Jika dijadikan menjadi desimal, maka untuk menjadikan desimal penyebutnya perlu diubah menjadi persepuluhan atau per ratus atau per 1000. Jadi kalau ini ada 5, kalau dijadikan persepuluhan dia kita kalikan dengan 2, maka yang atas juga harus dikalikan 2. Ini menjadi 4/10, sehingga kalau dijadikan desimal adalah 0,4. Contoh lain misalnya 3/4. Kita jadikan pecahan biasa. Kalau per 10 tidak bisa, maka kita jadikan 100. Untuk bisa menjadi 100, maka 4 kita kalikan 25, sehingga menjadi 75/100. Pecahan desimalnya adalah 0,75. Sekarang kita akan mengubah pecahan biasa. Yang disebut pecahan biasa, untuk pecahan biasa pasti kalian masih ingat. Misalnya 2/5. Tapi untuk bisa dijadikan pecahan campuran harus, untuk bisa dijadikan pecahan campuran harus pecahan yang tidak murni. Kalau ini adalah pecahan yang murni karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Tetapi apabila pecahan biasanya pembilangnya lebih besar atau sama dengan penyebutnya, maka itu disebut dengan pecahan tidak murni. Contohnya yang bisa dijadikan pecahan campuran itu adalah pecahan yang tidak murni. Contoh semisal 7/5. Ini adalah pecahan tidak murni karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kalau dijadikan menjadi pecahan campuran, maka yang bisa dilakukan adalah dengan membagi angka 7 dengan angka 5. Kita gunakan untuk pembagian 7 dibagi 5, 1, sisanya 2. Maka 7/5 pecahan campurannya adalah 1, diambilkan dari sini 1, sisanya 2, 2/5. Saya tuliskan dulu, ini 2-nya, sedangkan ini adalah penyebutnya. Jadi 7/5 itu sama dengan 1, 2/5. Kita lanjutkan. Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, contoh kita ambil contoh misalnya 2
1/3. Untuk menjadi pecahan biasa, maka cara yang pertama adalah dengan mengubah angka 2 menjadi pecahan biasa. 2 itu sama dengan 6/3. Kemudian ditambah dengan 1/3 sehingga 7/3. Cara yang kedua, 2 1/3. 2 1/3 kita ambil dengan penyebutnya 3. Penyebutnya 3 dikalikan 2 6 ditambah 1. Kita tulis dulu 2 dikali 3 ditambah 1. Sehingga 2 dikali 3 6 ditambah 1 adalah 7/3. Itu cara yang kedua. Kita coba lagi contoh satu lagi, misalnya 3 2/7/4 aja. 3 2/4. Kalau kita jadikan seperti contoh 1, maka 3 dikali 4 itu adalah 12. Berarti 12/4 ditambah 2/4 sama dengan 14/4. Kita coba cara yang kedua, atau bisa juga dengan cara 3 2/4. Kalau seperti cara yang tadi seperti ini, 2 itu sama dengan 6/3. Kemudian ini ditambah 1/3 sama dengan sama. Untuk 3 itu sama dengan 12/4 ditambah 2/4. Ini saya sendirikan seperti ini sama 14/4. Kalau menggunakan cara yang kedua, maka 3 2/4 itu sama dengan, kita ambil penyebutnya 4. 4 dikali 3 ditambah 2. 4 kali 3 12 tambah 2 14/4. Demikian tadi untuk mengubah pecahan biasa menjadi campuran dan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Untuk mencoba keterampilan kamu, silahkan diubah menjadi pecahan campuran. Enam per 4, 7/6, 4/3. Kemudian untuk yang D, E, F, ubahlah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Dua belas per 5, 13/4,
17/8. Itu saja yang perlu kalian kerjakan. Latihlah keterampilan kalian. Dengan berlatih, Ibu yakin kalian pasti akan bisa mengerjakan apapun.